2. Subscribe dulu dong, iya dong, iya dong. Bab 46 membawa seseorang ke tempat tanpa orang. Menanggapi perilaku menyusahkan wanita ini, Kai yang tidak memiliki metode yang baik untuk menghadapinya. Dia hanya bisa mengabaikannya. Hu Meier bisa melihat ketidakpedulian Kai Yang. Meskipun dia berani memprovokasi dia lebih lanjut, dia memilih untuk tidak melakukannya. Dia hanya ingin mengikutinya. Mengikuti tarikan asal-usulnya yang. Setelah berjalan beberapa saat, Kai Yang berhenti di depan sebuah bilik. Melihat ke sana, mata Kai Yang menjadi cerah. Barang-barang yang disajikan di stan ini cukup bagus, dengan mayoritas memuaskan kebutuhannya. Potongan-potongan batu bundar berukuran kepalan tangan bayi itu tersebar kaya dan panas yang kipanas, bahkan lebih kuat dari batu stan lain. Mereka agak kecil, harga mereka tidak akan semahal batu lain itu, kan? Kai yang ragu-ragu. Sementara pemilik stan menyambutnya dengan hangat, "Adik, apa yang sedang Anda pikirkan? Barang-barang saya bagus dan murah. Saat Anda berjalan melewati, Anda tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Tidak masalah jika Anda membeli untuk penggunaan Anda sendiri atau menjualnya nanti untuk mendapat untung. Semua transaksi akan adil." Petik 2. Memanggil keberanian. Kai yang bertanya, "Batu-batu ini, berapa harganya?" Pemilik toko menundukkan kepalanya untuk melihat dan menjawab, "Anda sedang berbicara tentang batu bright yang. Mereka tidak mahal. Hanya 500 tael untuk satu." Petik 2 titik. Ekspresi Kai yang menjadi gelap. Meskipun dia tahu bahwa harga ini adil, dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu agak mahal." Petik 2. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, ia hanya memiliki sekitar 500 tael. Seluruh kekayaannya. Pemilik bilik menggelengkan kepalanya ketika dia tersenyum. "Adik, Anda menceritakan beberapa lelucon yang baik. Karena barang-barang di sini diberi label dengan jelas dan jelas bukan mulut singa yang terbuka. Jika Anda pergi ke gerai lain dan mengamati harganya, maka Anda akan tahu betapa berharganya harga saya." Petik 2. Kalimat ini benar. Perjalanan Kai yang di sini. Meskipun dia tidak membeli apa-apa, dia telah bertanya banyak tentang harga. Harga orang ini tidak terlalu tinggi. Tetapi jika Anda ingin membeli sesuatu, Anda perlu menawar. Tak berdaya. Kai yang hanya bisa memulai perang kata-kata dengan pemilik stan ini, dan membuat lawan menurunkan harganya. Tetapi pemiliknya dengan kuat menggelengkan kepalanya. Sampai pada akhirnya pemiliknya menjadi sangat muram. Tanpa alternatif, dia berkata, "Adikku, barang-barang ini bukan milikku. Saya hanya membantu orang lain menjualnya. Karena harganya, saya hanya bisa meningkatkannya, tidak menguranginya atau saya harus menebus sendiri kerugiannya. Tolong jangan membuat hal-hal sulit bagi saya lagi." Petik 2. Membantu seseorang. Menatap kosong. Kai yang berbalik ke arah Hu Meier yang berdiri. Di daerah sekitarnya, hanya ada satu faksi. Golongan darah. Hu Meier dengan manis berkata, "Ya, ini adalah stan keluarga saya. Anda ingin batu-batu ini?" Petik 2 titik. Kai yang mengangguk. "Jika kamu berjanji untuk mematuhi salah satu kondisiku, aku akan memberimu 10 atau lebih batu ini." Mata Hu Meier berputar. "Miss." Wajah pemilik stan itu berubah sangat. Jika stok barang ini hilang dari tangannya, maka masalah masa depannya akan menjadi besar. "Jangan khawatir. Aku akan memberi tahu ayahku." Hu Meier meyakinkannya. Tepat ketika pemilik itu akan berbicara, dia menutup mulutnya. "Bagaimana? Anda hanya perlu berjanji satu hal kepada saya." Hu Meier tersenyum cerah. "Untuk kalian, ini adalah tugas yang sangat sederhana." Petik 2. Jangan berpikir tentang. Kai yang dengan tegas menolak. Bahkan jika dia menggunakan jari kakinya untuk berpikir, dia akan bisa mengetahui apa maksud Hu Meier. "Kamu." Hu Meier marah ketika dia memelototi Kai Yang. Ekspresinya adalah yang membuatnya hampir terlihat seperti dia memiliki keinginan untuk makan seseorang. Ketika Anda benar-benar memikirkannya, minatnya pada Kai Yang tidak sebesar itu. Itu hanya hari itu. Ketika upayanya merayu gagal, itu membuat Hu Meier suram. Tidak hanya ini, ia juga makan kerugian kecil. Tidak ada pria yang bisa lolos dari godaannya. Hu Meier yakin akan hal ini.
Itu sebabnya dia ingin Kai yang menyerah padanya. Ketika saatnya tiba dan dia menyerah, dia akan meninggalkannya dan menonton berapa banyak lelucon itu. Jika Hu Meier menginginkan seorang pria, satu isyarat dari jarinya akan memikat mereka. Jika itu untuk tujuan lain, mengapa dia merasa dirugikan? Dia genit dan ceroboh dalam perilakunya. Tapi itu hanya gambar, penampilan untuk membingungkan orang lain. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa menaklukkanmu. Hati Hu Meier tegas. Bola matanya berputar. Hu Meier berkata kepada pemilik stan itu, jual itu padanya dengan harga lebih murah. Pemilik stan merengut sedih. Itu tidak baik. Aku berkata menjualnya kepadanya dengan harga lebih murah. Hu Meier dengan ringan mengepalkan giginya. Matanya yang menawan memancarkan sedikit kedinginan. Tepat ketika pemilik stan akan menganggukkan kepalanya, Kai yang melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu. Pergi pada 500 tael. Petik 2. Jual dengan harga 500 tael. Dia tidak akan mendapat untung. Tetapi dia juga tidak akan menderita kerugian. Itu adalah harga pasar yang ditentukan. Ketika dia berbicara, dia juga pergi untuk mengambil sebotol pelet kecil yang kembali itu. Bisakah saya menukar menggunakan pil ini? Perdagangan ini juga memiliki seperangkat aturan sendiri tentang hal ini. Pil abadi lengkap juga mata uang yang valid untuk ditukar dengan produk. Kamu bisa. Pemilik bilik mengangguk. Botol pelet kecil ini berisi 10 pil seperti itu. Jadi sekitar 500 tael. Anda dapat menghitungnya. Kai yang kemudian pergi untuk melemparkan botol itu kepadanya. Lalu dari stan ia mengambil satu batu bright yang. Saat dia memegang batu di tangannya, gelombang energi yang kuat keluar. Hatinya puas. Kai yang tahu bahwa transaksi itu bermanfaat. Hu Meier sangat menyesalinya sehingga dia mulai menggertakkan giginya. Tindakan Kai yang jelas menunjukkan bahwa dia tidak ingin berutang budi padanya. Yang berarti bahwa niat baiknya sia-sia. Pemilik stan mengamati tindakan mereka. Dia takut bahwa wanita mudanya yang tidak baik memiliki ide mengenai Kai Yang. Meskipun transaksi itu adil, dia tahu bahwa wanita mudanya agak kesal. Berpikir sejenak, pemilik stan mengambil sebuah biji dari stannya dan berkata, adik, jika kamu tidak keberatan, aku akan memberimu benih ini. Karena aku toh tidak bisa menjualnya dengan harga banyak. Petik 2. Jenis benih apa? Kai yang mengambilnya. Dan tiba-tiba merasakan beberapa yang dari dalam benih itu. Meskipun agak lemah. Ini adalah benih buah 3 matahari. Kami menemukannya ketika kami menambang untuk Bright yang seton. Pemilik stan memberitahu dia. Buah pohon buah ini adalah buah roh tingkat rendah tingkat bumi. Hanya saja masa pertumbuhannya agak lama. Petik 2. Kai yang tertawa tanpa sadar. Berpikir apa yang akan dia lakukan dengan satu biji. Jika Anda menanamnya, Anda harus menunggu setidaknya 10 tahun untuk membuahkan hasil. Tetapi itu adalah niat baik seseorang. Sehingga Kai yang tidak bisa menolak. Bagaimanapun, nilai benih ini tidak terlalu tinggi. Jadi bahkan jika dia menerimanya, itu bukan masalah besar. TL. Jadikan buah roh OP Super dengan buku OP-OP hitam Anda Kai Yang, D. Terima kasih. Berdiri. Kai yang menaruh batu yang cerah dan biji di pakaiannya. Satu-satunya botol pelet kecil yang sudah kembali sudah pergi. Dan Kai yang merasa tidak ingin tinggal di sini lagi. Tapi dia tidak bisa menemukan Sumu atau kelompoknya setelah berjalan-jalan lagi. Jadi Kai yang berjalan keluar dari Blackwind Forest sendirian. Dari belakang, Hu Meier terus mengikutinya. Menempel padanya seperti ekor. Namun ekspresinya menunjukkan sedikit gangguan. Dia harus memikirkan cara untuk kehilangannya. Jika dia mengikutinya kembali ke Sky Tower, dia khawatir bagaimana orang lain akan melihatnya. Reputasi wanita ini tidak begitu baik. Saat dia melihat sekeliling, Kai yang tiba-tiba memikirkan ide yang bagus, dan mulai berjalan ke kedalaman hutan angin hitam. Saat berjalan, ia terus-menerus berbalik ke Hu Meier untuk menertawakannya. Tak perlu dikatakan itu disampaikan. Jenis perasaan menyeramkan dipancarkan dengan setiap pandangan. Hu Meier tertawa. Namun dia sebenarnya sedikit ketakutan dan ketika dia melihat Kai yang berjalan ke kedalaman hutan angin hitam, dia ragu-ragu sebentar. Memikirkannya. Dia tidak begitu akrab dengan Kai Yang.
Jika dia benar-benar masuk dan sesuatu terjadi, apa yang bisa dia lakukan? Hari itu, dia secara pribadi menyaksikan kekuatan Kai Yang, dan tahu dia bukan lawannya. Jika dia sedikit brutal, maka dia akan memiliki bekas luka di seluruh tubuhnya. Ragu-ragu untuk sementara waktu, Hu Mei'er tiba-tiba menginjak kakinya dan sambil menggerakkan pinggulnya, dia mengikutinya. Dia 80% yakin bahwa Kai Yang hanya berusaha menakutinya. Melihat Hu Mei'er benar-benar mengikutinya, Kai Yang menjadi sangat marah. Alasan mengapa dia bertindak sedemikian rupa adalah untuk menakuti Hu Mei'er. Dia tidak menyangka bahwa keberanian wanita ini tidak kecil, mengubah rencananya menjadi debu. Momen kemarahan ini menyebabkan hati dan pikirannya berputar sambil berpikir, tunggu saja sampai kita tiba di suatu daerah yang tidak ada daerah orang. Maka saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan saya. Titik. Bab 47 Kamu pikir aku kotor. Saat tokoh Kai Yang dan Hu Mei'er, satu di depan, satu di belakang, berjalan ke Blackwind Forest, dua sosok keluar dari balik beberapa pohon. Salah satu orang mengenakan topeng kebencian ekstrim ketika dia melihat sosok Kai yang sedang surut. Ada juga warna ungu muda di wajahnya yang menawan. Sekilas, Anda bisa tahu bahwa dia menderita pemukulan dalam beberapa hari terakhir ini. Sementara ekspresi orang lain benar-benar jahat. Menatap pinggul bergoyang Hu Mei'er, kilau bermelintas di matanya. Saudara junior, kamu dipukuli oleh orang-orang seperti itu. Wajah dingin dan tegas pemuda itu memandang ke arah Cheng Xiaofeng. Meskipun kamu baru saja memasuki tahap elemen awal dan karena itu agak lemah kamu tidak cukup lemah untuk tidak menjadi lawannya. Cowok itu sepertinya dia hanya dalam tahap tubuh marah. Petik 2. Cheng Xiaofeng mulai membela diri. Saya agak ceroboh saat itu. Dan pria itu benar-benar aneh. Karena ketika dia mulai bertarung, dia mengabaikan hidupnya sepenuhnya. Ketika saya mendorong pedang saya, dia benar-benar menggunakan telapak tangannya untuk memblokirnya dan ketika pedang menembus tangannya, dia bahkan tidak berteriak. Tidak hanya dia menghentikan pedang saya, dia juga melumpuhkan salah satu lengan saya. Dan karena ini saya kehilangan. Petik 2. Oh, ini agak menarik. Hanya jika kita bersaing, siapa yang akan menjadi yang lebih ganas? Petik 2. Cheng Xiaofeng mengikutinya sambil tertawa. Tentu saja kakak senior Nu Tao yang lebih kuat. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Anda? Petik 2. Apakah Anda sudah sepenuhnya menyelidiki statusnya? Kita tidak bisa memprovokasi atau membuat marah orang yang kuat. Nu Tao bertanya dengan hati-hati. Saya sudah menyelidiki dengan jelas. Pria di Sky Tower ini hanyalah murid percobaan tanpa latar belakang apapun. Bahkan jika Anda membunuh seseorang seperti ini, tidak ada yang peduli. Petik 2. Haha. Murid percobaan. Menurut pengetahuan saya, Sky Tower hanya memiliki sekitar 10 murid percobaan kan? Dia salah satu dari mereka. Nu Tao terus tertawa seolah dia telah mendengar kabar yang sangat baik. Karena begitu dia mendengar dua kata itu, murid percobaan, semua kekhawatirannya lenyap. Orang-orang ini adalah aib Sky Tower. Baginya untuk menumpangkan tangan pada satu atau bahkan menghilangkan satu akan menjadi dia melakukan Sky Tower Pavilion bantuan. Sebelumnya saya takut orang akan datang ke sini. Jadi saya tidak bisa sembarangan menyerang. Siapa yang mengira bahwa pria ini secara tak terduga akan pergi ke kedalaman Blackwind Forest dengan pelacur itu? Ini membuat segalanya lebih mudah. Petik 2. Nu Tao tertawa dengan sangat tidak sopan. Sepertinya saudara junior tidak hanya bisa membalas dendam. Dia juga beruntung dengan wanita. Ini benar-benar membunuh dua burung dengan satu batu. Petik 2. Cheng Xiaofeng juga mulai tertawa. Jadi, jika ada hal-hal baik, bagaimana saudara junior ini bisa menikmatinya sendirian? Nantinya, begitu kakak senior bersenang-senang, maka saudara junior akan mengambil bagian. Hu Mei'er itu asteris meskipun dia longgar dalam moral. Dia masih muda. Dan tubuhnya pasti akan baik-baik saja. Petik 2. Oke. Seseorang datang dan bunuh ini TARD. Saudara junior memang murah hati. Nu Tao sedikit tidak sabar untuk memulai dan berkata, ayo pergi. Tidak ada waktu untuk kalah. Ayo cepat mengejar mereka.
dan temukan peluang bagus untuk menyerang. Petik 2. Bagi dua orang ini, membunuh Kai Yang adalah tugas yang sederhana. Sementara di siang hari bolong dengan langit sebagai tempat tidur mereka, bersama-sama mereka bisa asteris Humeier. Ini adalah hal yang paling mereka nantikan. Adapun ketika saatnya tiba, apakah atau tidak Humeier membalas, mereka tidak perlu mempertimbangkannya. Orang asteris ini, selama mereka membuatnya merasa senang, dia akan dengan senang hati menginginkan lebih. Jadi bagaimana dia berani membalas? Kemungkinan besar, dia hanya akan membenamkan dirinya dalam perasaan kesenangan yang kuat dan menghina dan berhenti memikirkan hal lain. Kedua orang ini bukan novis dan sering menghabiskan waktu mereka di distrik lampu merah desa Black Plum. Secara alami mereka akan tahu bagaimana memuaskan wanita seperti Humeier. Jauh di dalam hutan angin hitam, Kai yang masih berjalan dan berbalik untuk tertawa dengan dingin. Humeier masih agak khawatir. Tapi setelah melihat Kai yang berulang kali bertingkah seperti ini, dia tidak lagi takut. Tidak hanya dia tidak lagi takut, dia telah menyamai kecepatan Kai Yang. Secara intim dia menarik lengan Kai Yang dan menutupi lengannya dengan dada penuh dan lembut. Kai Yang menjadi terganggu. Tetapi ketika dia mengingat gaya wanita ini, perasaannya yang segera menghilang. Masalah apa yang ingin kamu sebabkan? Kai Yang kesal. Menemani saya sekali. Di masa depan, aku tidak akan lagi mengganggumu. Di keempat arah, tidak ada tanda-tanda manusia. Dan Humeier tidak repot-repot menutupi maksud di balik kata-katanya sedikit pun. Dia bahkan berani mengatakan hal-hal memalukan ini. Pergi dan bermimpi. Apakah aku tidak cantik? Mata Humeier yang memesona seperti sutra. Apakah sosokku tidak bagus? Apakah Anda bahkan tidak bergerak sedikit pun? Petik 2 titik. Seorang wanita ditentukan oleh sifat luar dan dalam dirinya. Bagian luar Anda tidak buruk. Dan Anda dibenarkan karena bangga akan hal itu. Tetapi bagian dalam Anda tidak tertahankan untuk dilihat. Kai yang menatapnya dengan dingin. Kata-kata ini agak berat. Humeier bertanya. Dengan wajah menunduk, kamu pikir aku kotor? Ya, jawab Kai yang lugas. Wajah menawan Humeier gemetar. Dan dia mencibir, kamu tidak lain adalah murid percobaan di Sky Tower. Meskipun kekuatanku tidak setinggi milikmu, aku adalah putri kepala golongan darah. Fakta bahwa aku bisa menyukai kamu adalah keberuntunganmu. Namun kamu secara tak terduga tidak dapat melihat nasib baikmu sendiri ketika itu ada di depanmu. Apakah Anda tahu berapa banyak pria di luar yang memiliki gagasan tentang saya? Petik 2 titik. TL, ya. Setidaknya 2 yang tercela. Lalu, Yang Mulia bisa menemukan orang-orang itu. Kenapa ada yang perlu mengomel saya? Kai Yang dengan acuh tak acuh menjawab. Kai Yang, jangan malu ketika orang lain memberi Anda wajah. Jika saya kembali dan memberitahu ayah saya bahwa saya dipermalukan di sini. Bahkan jika Anda adalah murid menara langit, Anda masih tidak akan dapat melihat matahari besok. Humeier mendesis semulus mungkin. Sikap Kai Yang benar-benar membuatnya marah. Membuat wajahnya menabrak batu. Lagi pula, statusnya tidak rendah. Bagaimana mungkin dia menderita jenis penghinaan seperti ini sebelumnya? Kai Yang dengan dingin tertawa. Saya berani bertanya pada Yang Mulia. Jika saya membunuh Anda di sini sekarang, apakah Anda memiliki kesempatan untuk kembali dan mengeluh? Humeier tampak terganggu. Amarahnya membuatnya lupa bahwa dia jauh di dalam Blackwind Forest. Dan jika Kai Yang benar-benar menyerangnya, dia pasti tidak memiliki harapan untuk kembali hidup-hidup. Juga ini adalah tempat yang ideal untuk membunuh seseorang. Dengan kata lain, jika dia benar-benar mati di sini, dia akan mati sia-sia. Ketika dia memikirkan hal ini, Humeier menjadi waspada. Menatap Kai Yang, dia segera mundur beberapa langkah. Suara gemetar dalam suaranya. Dia berkata, kau bercandakan. Ada batas kesabaran saya. Kai Yang dengan acuh tak acuh menjawab. Humeier menatapnya dengan kaku. Matanya mengandung penghinaan dan kemarahan. Tetapi dia tidak berani melakukan apapun. Dia tidak yakin apakah kata-kata Kai Yang adalah lelucon atau tidak. Sementara Humeier dalam kebingungan, Kai Yang tiba-tiba menjadi waspada dan melihat ke arah tertentu. Disengaja atau tidak, Kai Yang bergerak di depan Humeier. Melihat sebuah pohon besar dia berkata,
keluar. Hu Mei'er terkejut. Tetapi saat berikutnya dia mengerti apa yang sedang terjadi. Dua orang tiba-tiba keluar dari balik pohon. Dan berjalan sambil tersenyum dingin. Tawa mereka sinis dan aneh. Yang satu memandang Kai Yang tanpa istirahat dan yang lain menatap Hu Mei'er. TL. Ungkap. Ah. Cheng Xiaofeng menganggap Kai Yang. Cheng Xiaofeng. Nu Tao. Kali ini. Sepertinya Kai Yang dalam bahaya nyata. Ditatap dengan tak terkendali oleh tatapan cabul Nu Tao. Menyebabkan seluruh tubuh Hu Mei'er merasa tidak nyaman. Dan dia mengerutkan alisnya. Dia bergerak untuk bersembunyi lebih jauh di balik tubuh Kai Yang. Saudari Penatua Mei'er, datang ke sini. Kami hanya ingin nyawa orang itu. Pindah ke samping. Sehingga Anda tidak sengaja terluka. Sisinya, Nu Tao juga angkat bicara. Tertawa dia berkata, itu benar. Jika kamu terluka, hatiku akan sakit. Petik 2. Bab 48 Kekuatan Terkemuka. Cheng Xiaofeng dan Nu Tao sudah menyatakan tujuan mereka datang ke sini. Menyebabkan Kai Yang terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa dua orang ini akan begitu kejam dan tidak berperasaan. Mereka sebenarnya ingin membunuhnya karena satu perselisihan. Saat dia dengan waspada menyaksikan pasangan itu, Hu Mei'er diam-diam berbisik di telinga Kai Yang. Kai Yang, jika kamu tidak ingin mati, maka menuruti kata-kataku. Setengah bulan yang lalu, bahwa Nu Tao maju ke elemen tahap kelima elemen awal, dan tidak sebanding dengan Cheng Xiaofeng. Belum lagi ada dua orang. Anda pasti bukan pasangan mereka. Petik 2. Kamu punya metode untuk berurusan dengan mereka? Tanya Kai yang tidak yakin. Aku tidak bisa berurusan dengan mereka. Tetapi mereka pasti tidak akan punya nyali untuk membunuhku. Selama kamu setuju dengan kondisiku, aku bisa berjanji bahwa kamu tidak akan mati. Petik 2. Status Hu Mei'er jelas ditampilkan. Jadi jika dia benar-benar ingin melindungi Kai Yang, Cheng Xiaofeng dan Nu Tao tidak akan bisa mengabaikannya dan tidak memberikan wajahnya sehingga paling banyak mereka akan memukuli Kai Yang untuk melampiaskan kemarahan mereka. Tidak dibutuhkan. Kai Yang perlahan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak segan itu. Sampai-sampai kamu lebih baik mati. Hu Mei'er memandang Kai Yang seperti dia sedang melihat sebuah retard. Tidak percaya di matanya. Aku minta maaf untuk mengatakan. Aku sedikit misofobik. Terlebih lagi. Siapa yang akan mati atau hidup hanya akan ditentukan setelah tinju dipertukarkan. Kai Yang dengan tenang melihat kedua orang di seberangnya. Menerima jawaban ini. Wajah Hu Mei'er berubah tidak teratur. Setelah beberapa saat, dia mencibir dengan dingin. Menggigit dengan gigi gadingnya. Dengan pahit berkata, karena kamu telah memilih cara ini, maka ikuti sampai akhir. Setelah ini dikatakan, dia mundur sekitar 10 kaki ke belakang dan menyilangkan tangan untuk menonton. Cheng Xiaofeng tertawa terbahak-bahak. Saudari Penatua Huer benar-benar patuh. Saya hanya tahu bahwa kakak perempuan Huer tidak akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi kami. Petik 2. Hu Mei'er meremas wajah yang sangat jelek. Dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan dalam hatinya. Nu Tao hehe anehnya tertawa. Dan menilai Kai Yang dari kepala sampai ujung kaki. Nu Tao memecahkan buku-buku jarinya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Kamu disebut Kai Yang benar. Ketika Anda mencapai dunia bawah, Anda tidak harus menyalahkan saya. Karena Anda harus menyalahkan diri sendiri karena ikut campur dalam bisnis orang lain. Apakah Anda ingin mengakhirinya sendiri? Atau haruskah saya melakukannya untuk Anda? Petik 2. Pertanyaan ini sangat biadab. Tetapi Kai Yang hanya tersenyum. Jika kamu menginginkan hidupku, gunakan kemampuanmu untuk datang dan mengambilnya. Saat dia mengatakan ini, dia diam-diam mulai mengaktifkan taktik Truyang. Saat Truyang taktik hendak diaktifkan, Kai Yang sudah merasakan perasaan dahsyat dari dadanya serta energi panas terik yang tersedot melalui titik akupunturnya. Dalam energi panas terik ini adalah sejumlah besar yang Qi. Pada saat itu, meridian Kai yang sangat panas. Asap yang sangat panas mulai keluar dari dadanya, memanggang kulit sampai menjadi hitam. Kai yang sangat waspada. Dan sebelum dia bisa menjawab, meridiannya yang mengalami rasa sakit membakar beradaptasi dan sejumlah besar yang Qi terus mengalir ke meridiannya. Butuh benar-benar sekejap mata. Meridiannya menjadi penuh dengan yang World Qi. Bengkak tanpa henti.
Tetesan-tetesan. Itu seperti gerakan dari kedalaman jiwanya. Dan di dalam dantiannya tiba-tiba ada satu lagi tetes yang liquid. Beberapa saat kemudian, suara tetesan lain terdengar. Dalam rentang 3 napas, 2 tetes yang cair terbentuk. Ada apa dengan tetes ketiga itu? Karena begitu kental, hilang. Hanya setelah saat itu gelombang keras yang berhenti. Bright Yang Stone berpikir tentang itu. Kai yang mengeluarkan batu Bright yang telah memberinya sebotol pelet kecil yang kembali. Tapi bagaimana mungkin batu ini, yang sebelumnya terisi penuh dengan energi yang berhasil mempertahankan kejayaannya. Di dalam, tidak ada sedikit pun energi yang tersisa. Itu sebenarnya telah sepenuhnya diserap olehnya dalam periode waktu yang singkat itu. Pada akhirnya, itu hanya mengondensasi 2 tetes yang liquid. Hanya saja salah satu tetes ini telah menghilang. Membingungkan Kai Yang. Termasuk drop asli dalam dantiannya. Hanya ada 2 tetes. Tingkat penyerapan ini. Bukankah ini terlalu cepat? Itu pada dasarnya memaksa makan. Bahkan tidak membiarkannya bereaksi. Transformasi Kai yang terlihat oleh Cheng Xiaofeng dan Nu Tao. Perubahan Kai yang di dalam area dadanya menyebabkan mereka menjadi sedikit kehilangan. Tetapi dengan pengalaman pertempuran Nu Tao, dia segera melambaikan tangannya dan berkata, Junior Cheng, ikuti aku dan maju. Saya khawatir segalanya telah berubah. Petik 2. Baik, yang Kai sebelumnya meninggal semakin baik adalah bagaimana perasaan Cheng Xiaofeng. Tanpa ragu-ragu, dia membawa pedang panjang dan bergegas ke depan. Wajahnya topeng kejam. 2 orang. Berdampingan. Mereka seperti badai dan dalam sekejap mata. Mereka tiba di depan Kai Yang. Kekuatan Nu Tao benar-benar lebih tinggi pada level. Jadi kecepatannya juga lebih cepat. Tinjunya terbang ke depan tercakup di dunia Qi. Tiba-tiba menyerbu lurus ke wajah Kai Yang. Elemen kelima tahap awal. Mereka sudah mengumpulkan jumlah dunia Qi yang cukup baik. Kecakapan pertempuran seorang praktisi bela diri tidak bisa dianggap remeh. Tinju yang diusir Nu Tao menyebabkan suara siulan samar. Jelas menunjukkan fakta bahwa dia menggunakan semacam keterampilan bela diri. Kai yang tidak menghindar dan juga mengepalkan tangan. Peng, itu terdengar keluar dan tulang pergelangan tangan Kai yang berdering dari dampak. Sementara tinjunya terasa seperti dipotong oleh ratusan pisau cukur. Dalam sedetik, banyak luka muncul. Dan dia tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah. Meskipun Nu Tao berteriak aneh. Karena dia merasa telah memukul sepotong besi yang panas. Kulit dan dagingnya terbakar abis dan dia berteriak, Ki dunia yang panas. Dengan kekuatan tahap kelima elemen awalnya, ia tidak dapat bertahan melawan seorang praktisi bela diri yang berada di serangan tahap tubuh marah itu. Ini benar-benar agak aneh. Ketika kedua orang ini saling bertukar tinju, masing-masing mundur beberapa langkah. Memegang pedangnya, Cheng Xiaofeng bergabung dengan keributan. Keinginannya untuk membalas dendam mengamuk. Saat ia mendorong ke arah Kai Yang, bertekad untuk menebasnya saat itu juga. Setelah mengalami serangan Nu Tao, semua darah Kai Yang mulai mendidih dan dari tulangnya. Perasaan hangat mulai merembes keluar, rasanya seperti dia memiliki suplai daya yang tidak ada habisnya. Saat matanya perlahan memerah, wajah aslinya yang lembut tampak jahat dan berserk. Menghadapi pedang Cheng Xiaofeng, Kai Yang menggunakan satu tangan untuk menangkapnya. Cheng Xiaofeng mencibir. Saya sudah belajar dari terakhir kali. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa tuan muda ini benar-benar akan tersandung di tempat yang sama 2 kali? Petik 2 titik. Saat dia mengatakan ini, dia menyapu pedangnya untuk memotong jari-jari Kai Yang. Reaksi Kai Yang tidak lambat. Merasakan bahwa pedang lawan sedang mengubah arah. Dia mengubah tangannya menjadi pegangan. Pedang panjang masih berhasil memotong salah satu jari Kai Yang, menyebabkan wajah Cheng Xiaofeng mekar gembira. Hu Mei'er menutupi mulutnya, sangat terganggu. Tetapi ketika dia ingat sikap Kai Yang padanya, dia berpikir bahwa dia harus diretas menjadi berkeping-keping. Bagaimana ini bisa terjadi? Cheng Xiaofeng berteriak ketakutan. Karena dia menyadari bahwa dia belum benar-benar memotong jari-jari Kai Yang. Meskipun itu bukan senjata abadi, itu masih merupakan senjata tajam. Bisakah tubuh praktisi bela diri tahap pemarah menjadi sekuat ini? Bahkan jika itu seseorang pada tahap elemen awal,
jari-jari mereka akan terputus. Kai yang tertawa jahat, mengungkapkan deretan gigi putih menakutkan dan menatapnya dengan mata berwarna darah. Cheng Xiaofeng merasa agak panik sekarang. Jadi sementara dia buru-buru mundur, dia juga berteriak keras, "Kakak senior Nu, selamatkan aku." Sebelum kata-kata itu keluar dari mulutnya, Kai yang sudah mengejarnya dan setetes yang likuid di dalam dantiannya mulai bergerak melalui kehendaknya ke ujung jarinya. Menunjukkan, dia langsung menuju ke tengah kepala Cheng Xiaofeng. Cheng Xiaofeng membuka mulutnya lebar-lebar dan berhenti bernapas, jatuh ke tanah. Di dahinya ada lubang seukuran sumpit yang menembus tengkoraknya. Lubang itu sangat halus dan licin. Bahkan tidak setetes darah pun mengalir keluar. Dengan mata terbuka lebar, ekspresinya yang sekarat adalah ekspresi tanpa jejak keluhan sebelumnya. Ah! Dua teriakan alarm bersamaan berbunyi. Mereka berasal dari Nu Tao dan Hu Meier yang telah menyaksikan adegan mengejutkan. Babak 49 kemenangan. Cheng Xiaofeng meninggal tanpa peringatan. Dia mati begitu saja di bawah tangan Kai Yang. Terakhir kali ketika Kai Yang berkelahi dengan murid-murid Storm House, Hu Meier telah menyaksikan dari awal hingga selesai. Jadi meskipun dia tahu bahwa kekuatan Kai Yang hebat, dia tidak mengira bahwa dia akan sekuat ini hanya beberapa hari setelah pertarungan sebelumnya setelah elemen awal tahap pertama Cheng Xiaofeng. Dia hanya menghadapi Kai Yang selama beberapa saat dan meninggal karena satu tusukan di kepala. Keterampilan bela diri apa itu? Bagaimana mungkin ada keterampilan bela diri yang kuat? Lubang di dahi Cheng Xiaofeng menyinggung fakta bahwa keterampilan itu memanfaatkan yang kuat yang dikaitkan Qi dengan cara tertentu untuk membakar tengkorak. Pada titik ini, hati Hu Meier berada dalam keadaan panik. Karena ketika dia mengetahui metode pembunuhan seperti guntur Kai Yang, dia akhirnya tahu bahwa kata-kata Kai Yang sebelumnya bukanlah lelucon. Dia benar-benar berani membunuh orang lain, sementara juga memiliki kemampuan untuk melakukannya. Nu Tao juga sangat terkejut, karena dia baru saja bertukar satu kepalaan dengan Kai Yang dan sebelum dia bisa memulai serangan keduanya, saudara juniornya telah meninggal di depannya. Kecelakaan yang tak terduga ini benar-benar membuatnya terperangah. Kamu benar-benar membunuh saudara junior Cheng. Pekik Nu Tao. Metode apa yang kamu gunakan? TL. Ya Anda memang mengancam untuk membunuhnya. Saya memilih membela diri. Kekuatan satu jari itu terlalu tirani. Itu pasti beberapa keterampilan bela diri yang sangat langka. Nu Tao agak takut. Takut bahkan dia tidak akan bisa menolak teknik itu. Kamu juga harus mati. Kai yang tahu bahwa untuk menghancurkan cabang, dia harus menghancurkan akarnya. Alasan mengapa kedua orang ini mengikutinya ke sini adalah karena mereka ingin membunuhnya. Untuk musuh jenis ini, bagaimana mungkin Kai yang bersikap lunak? Keadaan sekarang berbeda dari sebelumnya. Terakhir kali itu adalah pertarungan kelompok. Jadi tangan Kai yang secara alami akan lebih lunak. Tetapi saat ini, kedua orang ini menginginkan hidupnya. Untuk musuh-musuh ini dia tidak harus berbelas kasihan. Kalau tidak dia hanya meminta untuk mati nanti. Melihat Kai yang buru-buru biaya, Nu Tao tiba-tiba tertawa jahat. Jangan gertak. Datang dan dapatkan. Saat dia berteriak, dia membuang dua tinju untuk menyambut Kai Yang. Lawan hanya pada tahap tubuh marah. Jadi berapa banyak World Qi bisa mereka simpan di dalamnya? Serangan bela diri saat itu sangat kuat, sehingga seharusnya menggunakan cukup banyak World Qi-nya. Dengan kata lain, dia tidak mungkin menggunakan metode semacam itu lagi. Itu sebabnya Nu Tao tidak perlu takut. Ketika tinju itu bertabrakan, Nu Tao tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan. Kai yang ini masih bisa menggunakan World Qi-nya. Dan setiap kali mereka bertabrakan, dia bisa merasakan energi panas terik yang merembes keluar dari kepalan tangan Kai Yang. Energi ini menyebabkan Nu Tao mengerut. Meskipun ia berada pada tahap kultivasi yang lebih tinggi daripada Kai Yang, ia tidak dapat menekannya. Nu Tao datang dengan banyak tindakan balasan. Melompat dari kiri ke kanan. Dia tidak berani menghadapi Kai Yang langsung. Dia hanya ingin memperpanjang pertarungan sampai Kai Yang menggunakan seluruh dunia Qi-nya. Dan pada saat itu, akan seperti Kai Yang adalah ikan di papan memotong. Taktik dan pikiran Nu Tao tidak salah.
Untuk berurusan dengan murid panggung tubuh yang mudah marah, metode ini adalah yang paling efektif, yang memungkinkan seseorang untuk menderita paling sedikit dengan imbalan mengalahkan lawan. Tapi Kai yang berbeda. Karena dia baru saja sepenuhnya menyerap semua ki yang batu yang cerah dan meridiannya penuh dengan energi. Jika semuanya benar-benar berlanjut, itu mungkin Nu Tao yang kehabisan kekuatan pertama. Segera, pertarungan menjadi tidak menguntungkan bagi Nu Tao. Pada awalnya, Kai yang benar-benar bertindak seperti seorang praktisi bela diri pada tahap tubuh marah. Terlepas dari tinjunya, atau kekuatannya, meskipun mereka lebih kuat daripada praktisi tingkat tubuh yang mudah marah, kekuatan yang ia perlihatkan tidak melampaui kekuatan seorang praktisi tingkat tubuh yang marah. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika berbagai jenis luka mulai muncul di tubuhnya, kekuatan Kai yang mulai naik sedikit demi sedikit. Setiap kepalan lebih cepat dari yang terakhir. Kekuatannya juga tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Tetapi aspek yang paling menakutkan bukanlah keduanya, melainkan bahwa energi panas terik yang dilepaskan tinjunya semakin kuat dan semakin berlimpah. Tampaknya saat pertarungan memanfaatkan kekuatan Kai yang tumbuh dengan cepat sehubungan dengan berlalunya waktu dan cedera yang dideritanya. Apa yang sedang terjadi ketika seorang praktisi bela diri bertempur? Seiring berjalannya waktu dan semakin banyak dunia ki yang mereka gunakan, seorang praktisi bela diri hanya akan menjadi semakin lemah. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi sebaliknya? Pada waktu mengambil minum secangkir teh, semakin sulit bagi Nu Tao untuk menghindar dan melarikan diri dari serangan Kai Yang. Dengan satu kegagalan menghindar, dia dipukul perutnya oleh Kai Yang. Tinju ini menyebabkan Nu Tao tidak dapat bernapas. Dan energi berapi-api yang menyerbu tubuhnya juga cukup ganas karena menghancurkan kekacauan. Melihat Kai yang bermata merah darah, Nu Tao mulai mempertimbangkan mundur. Dengan gerakan tipuan, Nu Tao mundur dan melesat jauh. Dan sementara dia terengah-engah, dia berteriak, "Kai Yang, karena kamu telah membunuh saudara junior Cheng, kamu akan hancur." Elemen awal tahap kelima. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan musuh, jika mereka ingin melarikan diri, lawan mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Dan dari ini, Nu Tao sangat percaya diri. Karena dalam pertempuran sebelumnya dia menemukan bahwa Kai yang tidak menumbuhkan keterampilan bela diri tubuh. Jika Nu Tao ingin lari, Kai yang tidak bisa menghalanginya dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika dia melarikan diri. Tapi tiba-tiba Kai yang memikirkan sebuah ide. Dan tetes terakhir yang likuid di dalam dantiannya mengedip dan melebar ke ujung jarinya. Tak lama setelah Kai yang mengulurkan tangan lainnya dan menarik jari-jarinya dan adegan sensasional muncul. Tetesan yang likuid ini, dalam sekejap mata berubah menjadi bilah darah merah setipis sayap jangkrik. Sama seperti pisau itu terbentuk. Di bawah desakan Kai Yang, itu terbang keluar. "Sou," itu terdengar. Warna merah anggun menembus udara dan melekatkan dirinya ke punggung Nu Tao. Sosok berjalan Nu Tao segera menjadi kaku. Dan dengan putong, ia jatuh ke tanah. Kesunyian hutan dipecah oleh tangisan burung penyanyi. Sementara Kai yang terengah-engah, seluruh tubuhnya babak belur dan kelelahan. Sepasang kaki Hum Wir gemetar. Seluruh tubuhnya sedingin es, bahkan hatinya dingin. Dia tidak pernah pergi. Menunggu saat Kai yang tidak tahan lagi dan harus meminta bantuannya dan kemudian dia akan dapat mencapai tujuannya sendiri. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa kedua murid Stormhouse yang datang untuk membunuh Kai Yang, akan dibunuh oleh Kai Yang sebagai gantinya. Kedua orang ini berada pada tahap elemen awal, satu di tahap pertama dan yang lainnya di tahap kelima. Bersama-sama mereka bertarung melawan praktisi panggung tubuh yang pemarah, Kai Yang, dan pada akhirnya mereka tidak hanya kalah, mereka juga membayar dengan nyawa mereka. Semua ini tampak terlalu tidak nyata, terlalu membingungkan. Tiba-tiba, wajah Hum Wir menjadi kaget. Dia melihat Kai Yang memalingkan kepalanya untuk menghadapinya dengan ekspresi yang sepertinya dia ingin memakannya. Di matanya, kilatan cahaya yang dalam dan mematikan. Hum Wir tanpa sadar mundur beberapa langkah. "Jika kamu berani bergerak, maka mati." Suara sedingin es Kai yang berkelana. "Aku tidak akan bergerak." Dalam suara Hum Wir terdengar isak tangis. Tambalan basah hangat muncul di perut bagian bawahnya.
Pada saat itu dia telah melupakan semua tingkah lakunya. Dia benar-benar takut. Dan dia tidak yakin apakah Kai yang benar-benar ingin membunuhnya. Dalam hidup atau mati. Apa yang bisa dia, seorang wanita muda, lakukan? Kai yang tidak lagi memperhatikannya. Tetapi pergi ke sisi Cheng Xiaofeng dan Nu Tao untuk mengambil harta mereka. Dalam sekejap, Kai yang telah menemukan beberapa tael dan 2 botol pil keabadian. 2 botol pil keabadian tidak bisa dianggap banyak. Tetapi mereka masih berharga. Itu bukan kerugian. Itu hanya memalukan. Karena dia telah dipaksa untuk menghabiskan tetes-tetes yang liquid yang diperoleh dengan susah payah. Meninggalkan dantiannya kosong. Setelah pertempuran besar ini, Yang Wolki dalam meridiannya telah dikonsumsi sedemikian rupa sehingga hanya sedikit kurang dari setengahnya yang tersisa. Apakah kamu kekurangan uang? Saat Hu Meier melihat Kai yang menjarah 2 mayat, dia mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara. Aku bisa memberimu uang, selama kamu tidak membunuhku. Petik 2. Melihat Hu Meier yang masih berani menggoda, apakah dia memamerkan kecantikannya? Bahkan ketika dia berbicara, itu dengan hati-hati dan hati-hati. Kai yang dengan antusias memandangnya. Bukannya aku bandit. Apa yang akan kulakukan dengan uangmu? Jika saya kekurangan uang, saya akan memperolehnya sendiri. Petik 2. Bab 50 Membuang Mayat. Hu Meier tidak berani terus berbicara. Terlalu banyak kata dapat mengakibatkan kerugian. Takut menyinggung Kai Yang. Kamu datang ke sini. Kai Yang tiba-tiba memanggilnya. Hu Meier gemetar. Air matanya mengancam akan tumpah. Dengan ketat dia menggigit bibirnya. Memohon Kai Yang dengan sepenuh hati dan tidak berani bergerak satu langkah pun. Apa yang Anda takutkan? Aku menyuruhmu untuk datang. Jadi datanglah. Kai Yang memanggil dengan tidak sabar. Tak berdaya dan pergi tanpa pilihan. Hu Meier hanya bisa berjalan ke Kai Yang. Perlahan dia berjalan menghampirinya. Dan berhenti ketika dia berada sekitar 5 langkah darinya. Menatapnya dengan khawatir. Merasakan ketakutannya. Kai Yang merasa konyol. Tetapi dia tetap menjaga wajahnya. Patuh dan aku tidak akan menyakitimu. Petik 2. Nada bicaranya yang acuh tak acuh membawa perasaan sombong. Hu Meier menggunakan semua kekuatannya untuk mengangguk. Saya akan mendengarkan. Petik 2. N. Baru saat itulah Kai Yang puas. Membungkuk. Dia membawa mayat Nu Tao di bahunya dan melihat ke tubuh Cheng Xiaofeng. Kamu. Bawa dia. Meskipun dia merasa mual, Hu Meier tidak berani melanggar perintahnya. Berlutut seolah-olah dia dianiaya. Dia pergi untuk mengambil mayat Cheng Xiaofeng. Meskipun dia seorang wanita, bagaimanapun dia adalah seorang praktisi bela diri dan membawa 100 jin atau lebih tidak benar-benar beban. TLN. Jin sekitar setengah kilogram 0,5 kilogram. Ikuti aku. Melihat ke arah tertentu, Kai Yang pergi berjalan lebih dalam ke Blackwind Forest. Hu Meier tidak tahu apa yang ingin dia lakukan atau dia tidak berani bertanya dan dengan demikian dia hanya bisa membabi buta mengikutinya. Kai Yang ingin membuang mayat. Tempat ini sudah cukup sepi. Tapi dia tidak tahu pasangan selingkuh mana yang mungkin memiliki sedikit keberanian dan bertemu dengan yang lain di sini. Penyebab kematian bagi Cheng Xiaofeng dan Nu Tao sangat istimewa. Mereka berdua terbunuh oleh energi panas mendidih yang langsung menembus vital mereka. Jika Stormhouse menyelidiki kematian mereka dengan menggunakan informasi ini sebagai dasar, mungkin itu bisa menuntun mereka kepadanya. Jadi Kai Yang harus membuang mayat-mayat jauh. Memastikan bahwa orang-orang Stormhouse tidak akan pernah menemukan mereka. 2 orang. Satu di depan dan yang lain di belakang. Berjalan lebih dalam di hutan. Hu Meier berkali-kali ragu-ragu. Tetapi pada akhirnya memutuskan untuk tidak berbicara. Setelah beberapa saat, sebuah danau tiba-tiba muncul di depan mereka. Mata Kai Yang bersinar dan dia memutuskan itu akan ada di sini. Kai Yang memberi isyarat kepada Hu Meier untuk meletakkan mayat-mayat itu. Dan Kai Yang pergi mencari 2 batu besar. Ketika dia kembali, dia mengikat batu-batu ini ke mayat Cheng Xiaofeng dan Nu Tao dan melemparkannya ke danau. Menyikat tangannya, Kai Yang bergumam untuk sementara waktu. Kamu sekarang dapat dianggap kaki tanganku. Dan kamu harus tahu bagaimana harus bertindak benar. Selesai. Dia berbalik untuk memandangnya dengan acuh. Dengan mengatakan itu,
Hu Mei'er tidak terkejut dan berulang kali menganggukkan kepalanya. Aku tahu. Petik 2. Fakta bahwa Kai yang bisa mengatakan kata-kata ini berarti bahwa dia tidak memiliki niat jahat mengenai dirinya. Menjamin hidupnya. Hati dan pikiran Hu Mei'er santai dan tanpa sadar dia tersentak. Pintar. Gadis muda yang cerdas akan selalu disukai oleh orang lain. Kai yang tertawa ringan. Sekarang dia memikirkannya. Kai yang benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi Hu Mei'er karena jika dia tidak membunuhnya, dia akan selalu menjadi elemen berbahaya. Peristiwa hari ini semua disaksikan olehnya. Namun jika dia membunuhnya, dia tidak bisa melakukannya. Dari awal hingga akhir, Hu Mei'er tidak melukai dia sama sekali. Dia hanya berdiri di samping dan menyaksikan. Tidak mungkin karena ini. Dia harus membunuhnya. Itu agak terlalu tidak masuk akal. Setelah berjalan begitu lama, Kai yang telah memikirkannya. Seluruh perselingkuhan ini benar-benar didorong oleh Cheng Xiaofeng dan Nu Tao dan jika dia tidak membunuh mereka, maka dia hanya akan duduk dan menunggu kematiannya sendiri. Jadi, bahkan jika Hu Mei'er menyebarkan berita tentang acara ini, Kai yang tidak sedikit pun takut. Apakah kamu membunuh banyak orang? Hu Mei'er jauh lebih berani sekarang dia pikir hidupnya aman. Kai yang menggelengkan kepalanya. Ini pertama kalinya aku membunuh seseorang. Petik 2. Tapi aku melihat bahwa seranganmu sangat berpengalaman. Dan ketika kamu membunuh mereka, kamu bahkan tidak mengerutkan alismu. Sepertinya itu bukan kali pertama Anda. Kata Hu Mei'er. Tidak yakin. Dengan mengatakan itu, Kai yang mengerutkan dahinya. Itu benar. Ini adalah pertama kalinya dia membunuh seseorang. Mengapa dia tidak sedikit pun takut? Meskipun dia tidak merasakan kegembiraan, dia pasti tidak merasa takut. Saat itu, dia hanya fokus pada pertempuran. Dan otaknya hanya berpikir untuk membunuh mereka. Sekarang ketika dia memikirkannya, itu semua agak tidak terbayangkan. Apakah kamu percaya aku terserah kamu atau tidak? Kai yang tidak perlu menjelaskan lebih jauh. Mengitari danau. Dia berjalan ke tempat yang paling jauh dari lokasi dia menjatuhkan mayat-mayat itu. Di sana, Kai yang berhenti di langkahnya dan menukik kepala lebih dulu ke danau. Selama pertempuran ini, Kai yang tidak menerima sedikit pun luka. Dia harus setidaknya mencuci dirinya sendiri sebelum kembali. Hu Mei'er berdiri di tepi danau menunggu, sambil berpikir untuk masuk juga. Jika itu sebelumnya, dia pasti akan pergi untuk memprovokasi Kai Yang. Tapi sekarang dia tidak punya nyali. Menunggu sampai dia selesai mandi dan kembali. Hu Mei'er akhirnya berbicara. Tunggu sebentar. Aku juga ingin mandi. Setelah membawa mayat itu untuk perjalanan yang sangat panjang, Hu Mei'er merasa tidak nyaman. Wanita akan selalu menyukai kebersihan. Baik, Kai Yang menjawab sambil meremas-remas pakaiannya. Sebelum berbaring di atas batu untuk berjemur di bawah matahari dan memulihkan kekuatannya. Tidak berani menanggalkan pakaian, Hu Mei'er langsung terjun ke danau dan tubuhnya, anggun seperti ikan di air, benar-benar terlihat. Dari waktu ke waktu, dia diam-diam akan menoleh ke belakang untuk melihat apakah Kai yang menatapnya. Tetapi dia bahkan tidak punya asteris-asteris untuk melihatnya. Ini merupakan pukulan besar bagi Hu Mei'er. Dia tidak sedikit pun tergerak. Setelah setengah jam yang baik, Hu Mei'er akhirnya mencuci dirinya bersih dan mendarat. Asteris-asteris pakaian menempel erat di tubuhnya. Sosoknya yang indah dan memikat terungkap sepenuhnya. Terus terang, dia berjalan ke sisi Kai yang dengan pipinya merah cerah dan duduk berjemur di bawah sinar matahari bersamanya. Kai yang membuka matanya untuk menatapnya. Tatapannya menyapu seluruh dirinya. Hu Mei'er terus menundukkan kepalanya. Figurnya sangat bagus. Kai yang bergumam. Mengangguk. Hu Mei'er menggigit bibir merah gelapnya. Ekspresinya tidak bisa dimengerti. Sebenarnya. Aku belum benar-benar melakukan hal-hal semacam itu dengan seorang pria. Sampai-sampai satu-satunya pria yang menyentuh tubuhku adalah kamu sendirian. Beberapa tahun terakhir ini, satu-satunya alasan mengapa saya bertindak seperti yang saya lakukan adalah satu. Untuk membantu kelompok merekrut pasangan yang lebih berbakat dan dua orang untuk membebani hubungan antara Sky Tower dan murid Stormhouse. Mengomel juga menjadi salah satu motif saya. Petik 2. Mendengar ini, Kai yang menatap kosong padanya sebelum menatapnya dalam-dalam.
Kamu tidak percaya. Pipi Hu Mei'er sangat merah. Rahasia ini belum pernah dia katakan kepada siapapun sebelumnya. Orang-orang luar benar-benar berpikir dia bermain setiap malam. Pria yang melelahkan. Di luar, memanggil puterinya, Nona. Tetapi di belakangnya mereka memanggilnya pelacur. Asteris. Saya percaya, Kai yang mengangguk. Tapi bagaimana ini berhubungan dengan saya? Wajah Hu Mei'er menjadi gelap saat dia memaksakan sebuah senyuman. Di masa depan, aku tidak akan lagi mengganggu kamu. Petik 2. Acara sore ini. Dampaknya pada dirinya agak terlalu besar. Mendengar dia mengatakan ini, Kai yang tidak bisa tidak merasakan hatinya santai. Karena dia akhirnya menyingkirkan ketidaknyamanan ini. Menunggu sampai pakaian Hu Mei'er mengering. Baru kemudian keduanya meninggalkan danau. Untuk menghindari mata dan telinga orang lain, Kai Yang dan Hu Mei'er berpisah sejak awal. Masing-masing mengembalikan sekte mereka sendiri. Setelah dia kembali ke gubuk kayunya, dia beristirahat sejenak sebelum pergi ke Coiling Dragon Stream. Pertempuran hebat ini telah menghabiskan yang liquid yang diperolehnya dengan susah payah. Secara alami dia harus dengan cepat mengisi yang world key-nya. Jika tidak ketika dia mengalami situasi seperti ini lagi, dia tidak akan memiliki cara untuk menghadapinya. Dia tidak hanya mengonsumsi 2 tetes. Kekuatan itu membangkitkan tekad kuat Kai Yang. Karena dia tidak akan pernah membayangkan bahwa yang liquid mungkin begitu hebat. Dia hanya pada tingkat 8 tubuh marah. Jika kultivasinya lebih tinggi, bukankah yang liquid mungkin lebih kuat? Tidak peduli alasannya, Kai Yang gatal untuk memulai latihannya lagi.